Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan pengarahan-pengarahan untuk subscriber Mas Bro juga yang ada di tombol gabung serta juga yang di grup VIP ataupun di WA. Silakan yang ingin bergabung supaya mendapatkan akses lebih di dalam, bisa banyak hal yang penting mengenai pembelajaran kripto, juga full info-info, juga bisa japri video call ngebel saya menanyakan seputaran cryptocurrency untuk lebih mendalami dan berhati-hati dalam bermain kripto dengan tentunya berbayar yang sangat murah sedunia. Jangan pakai banyak mikir ya, laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Juga uangnya maksudnya gini, juga orang membernya dibatasi, jadi saya nggak melayani yang terlalu banyak banyak pertanyaan ngapain. Oke, akan saya langsung kasih penjelasan di sini. Ini TA ya, kebenarannya hanya 20-30%, tapi yang namanya kripto itu juga nggak lepas daripada TA saya rasa. Karena kalau di saat nggak ada news, market anteng-anteng aja, flag saja, itu akan semua untuk titik masuk titik jual. Seluruh trader di dunia menggunakan TA. Jadi TA masih dalam posisi penting dalam bermain kripto. Menurut saya sekarang waktunya untuk turun dulu. PP sudah naik selalu tinggi, dan juga nanti akan saya sebutkan dengan data-data yang valid, tidak asal sembarangan ngomong. Di logo chainnya itu yang punya token PP lebih dari 1 miliar itu sudah mulai berkurang, artinya mereka sudah ambil untung. Kok nggak turun-turun? Karena banyak komunitas lain yang bubar kemudian masuk ke PP. Juga terjadi banyak orang yang belum PP, orang-orang yang belum punya PP, dan orang-orang yang FOMO ketika lihat harga PP naik dan makin booming, makin terkenal, dia nggak mau ketinggalan, main hajar aja masuk di harga tinggi. Kesempatan itu digunakan para paus-paus untuk take profit. Itu data faktanya seperti itu. Kalau kita lihat bersama dengan indikator Ichikiwir, memang yang selalu saya gunakan dengan paket lengkap dan 99% akurat. Ini sudah konfirmasi yang biru gunting areal merah ke bawah. Ini bisa turun ke sana. Bisa jadi di sini ini lagi tertahan di awan Ichikiwir. Yang hijau ini bermain-main di sini. Nanti ya bisa ke sana. Tapi kebanyakan tuh banyak kesininya. Kalau sudah kesini di bawah awan, itu namanya baru aman masuk ya, aman masuk. Yang trade nanti jualnya di atas awan, simple ya. Tapi ini karena time frame yang satu hari, otomatis yang 1 jaman ini otomatis juga take profitnya dikit, bisa turun di 00151, dijual di atas 0071. Itu naik turun di sini bisa dipakai melalui dengan awan Ichikiwir ini. Juga kalau kita melihat di dalam yang 2 jam ini, 2 jam ini lagi tertahan di MA yang merah dan birunya sudah di atas. Nanti takutnya biru gunting gini, kemudian seperti ini. Ya nanti di sini akan ditahan seperti tadi yang 1 jam itu ditahan di sini di 00151. Kalau di sini masih di time frame yang lebih panjang lagi, masih di atas awan. Tapi kalau tadi yang 1 jam sudah di bawah awan, itu untuk masuk. Jadi seandainya di sini masuk mantul ke atas, di sini titik bottom, kemudian mantul ke atas ke sini sampai di sini tuh udah dijual lagi yang tipis-tipis, main scalpingan begitu. Kemudian kita lihat di time frame yang 4 jam yang sering saya pakai. Nah ini nih, nanti terparahnya ini kan sudah jebol yang
MA yang biru ini, kemudian MA yang merah. Tadi yang 1 jam itu kan sudah mampu ke sini, ya, sudah tembus ke sini. Ini mungkin arahnya juga nanti akan sama, tapi belum tentu ya. Kalau ini nanti sampai ke sini, berarti di sini areal masuk ini akan nahan ya, akan nahan. Jadi bisa aja sampai 114, tapi hanya prediksi, belum tentu tepat. Gimana indikatornya, barometernya? Nah ini ketahuan. Ini nih, ini di bawah ini kan yang biru ini gunting merah, kemudian motong yang merah, kemudian turun. Setelah di bawah awan, ini adalah awan yang di bawah awan adalah masuk yang tepat, jual di atas awan. Ini tinggi banget ini. Nah di sini ini ya, ini kan tipis langsung bisa dijebol. Ini takutnya nanti ke sini. Bisa juga di sini bermain-main di bawah awan sini, di dalam awan. Baru nanti akan terbang lagi. Itu yang bermain scalping ataupun swing. Tapi kalau yang untuk long invest jangka panjang, koin PP ini nggak perlu dikhawatirkan karena belum Rp1, belum juga 0,3 rupiah, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9 sampai Rp1. Masih panjang perjalanannya, juga naik turun masih terjadi. Saya rasa nggak perlu takut, masih murah kalau yang mau untuk long invest jangka panjang. Sebelum Rp1 masih murah. Yang berikutnya waktunya masih panjang, naik turun tuh hal yang masih biasa. Dan kita ketahui bersama bahwa PP nggak bisa diragukan lagi. Saya bahas sampai 3 kali dalam 1 hari sampai hampir 1 tahunan. Itu menandakan yang ikut saya udah lama, udah cuan luber semua. Tapi misi saya belum selesai untuk sampai nanti targetnya ke RP1 bahkan lebih. Dan juga didukung orang-orang besar masuk sini, BlackRock dan pokoknya semualah udah saya kasih tahu berkali-kali, nggak perlu saya sebutkan lagi. Juga eseng-eseng mendukung semua. Dan perlu diketahui bahwa koin-koin lain bisa dikatakan lagi main thread mailer semua, tapi karena terkenalnya paling hebat, paling terkenal, paling jos, paling mantap, tidak lain tidak bukan tahun ini adalah koinnya tahun PP. Untuk meme coin ya, kita akan ulas dengan trendline ini yang memang sangat menjengkelkan. Sampai ini belum mampu menembus dari trendline-nya, jadi masih beradu antara bull sama bear. Itu kondisinya itu masih imbang, draw, masih imbang. Seperti yang saya bahas tadi pagi ini, belum mampu jebol ya. Tapi ini sudah masih bermain-main di sini. Ini. Nah, ini tapi udah mulai menjebol ini yang bawah ini ya, cukup bahaya ini, udah mulai menjebol. Ini takutnya nanti telosor begini. Karena ini udah mampu, udah lepas dari tren lainnya. Cuma harapannya ini mampu nggak nanti mengembalikan ke sana lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, trendline yang di sini, ini sama begini nih, ini sama penjiran jengking ini, penjiran jengkat ke atas, akhirnya turun. Cuma ini memang pertarungan bear sama bull belum seterkenal di sini. Ini cuma kondisi 3 hari saja, makanya pendek di sini itu mulai tanggal di sini 20 Mei sampai sekarang ibaratnya tanggal 28. Ya, 8 hari ini panjang banget ini, 8 hari ini panjang banget. Belum ketemu titik temu, masih terjadi persaingan sengit bull sama bear di sini, pertarungan yang belum usai. Nanti kebanyakan kalau ini pattern bendera jengat kemudian short, ini juga mungkin akan sama. Kapan turunnya Mas Bro? Wah, di ini grup itu hampir tiap menit nanyain. Ini perlu proses, perlu waktu. Ini aja 9 hari masih kondisi naik turunnya masih di sini. Jadi semua perlu waktu dan sabar ya. Juga kalau Anda nggak percaya, kita akan masuk di mana ini betul-betul harus kita sabar ya. Aksi harga PP, apakah kita menuju konsolidasi keras
Ya, kita nanti waktu yang menjawab. Harga PP mencapai rekor tertinggi pada 27 Mei didorong oleh persetujuan pengajuan utama ETF ETH di AS. Harga melonjak sebesar 7,60% mencapai 0,001725 US dollar, meningkat 88% sejak SEC menyetujui pengajuan ETF. Meskipun terjadi lonjakan, prospek teknikal PP masih bearish. Betul yang saya sampaikan juga sama, karena aksi ambil untung yang terus dilakukan oleh investor besar. Nggak percaya Anda, mereka itu lagi ngambil untung. Jadi aksi harga PP sangat spektakuler. Pada tanggal 27 Mei kemarin, harga PP naik ke rekor tertinggi didorong oleh persetujuan pengajuan dana utama yang diperdagangkan di bursa ETF ETH baru-baru ini di AS ya. Namun investor khawatir bahwa harga akan berkonsolidasi sebelum memperoleh keuntungan lebih lanjut. Jadi diperkirakan akan turun dulu ya, sebelum nanti naik kembali. Tetap harganya akan naik kembali ke depan, RP1 itu pasti. Tapi ini lagi pada ambil profit. Dengan didatai banyak sekali harga PP melonjak 7,60% mencapai level tertinggi sepanjang masa 0,001725 US dollar. Menurut data dari CoinGecko, ini merupakan peningkatan yang mengesankan sebesar 88% sejak Komisi Sekuritas dan Bursa AS menyetujui pengajuan ETF ETH pada 20 Mei. Investor mengambil keuntungan besar selama tren naik pasar pasokan PP yang dimiliki oleh entitas dengan saldo melebihi 1 miliar, token mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa paus ini telah menjual pada harga puncak lokal akibat pasokan PP yang dimiliki oleh investor kecil meningkat. Terlepas dari tekanan jual ini, beberapa pandangan telah memilih untuk menarik token PP senilai jutaan dolar dari bursa setelah kenaikan harga terbaru. Seorang pedagang cerdas mengubah investasi awal 250.000 US dollar menjadi 2,42 juta US dollar gemblung ya. Jadi saya jelaskan di sini, yang punya koin di atas 1 miliar sekarang menurun, sudah mulai ambil take profit. Sekarang yang meningkat retail. Jadi retail itu yang kemarin FOMOan melihat tingginya PP itu kemungkinan dari komunitas lain, Tasiban Tadoki yang nggak naik-naik, kemudian lari ke sini semua PP karena terkenal ya. Akhirnya paus-paus ini sekarang lagi take profit. Jadi kita nunggulah untuk masuk kembali, karena naik turun itu udah kerjaannya kripto, udah pasti. Betul yang saya kasih tadi kan, nggak tipu-tipu. Saya nggak mau ya saya di style, paling tidak saya katakan apa adanya. Kalau lagi naik saya FOMOin ya nggak apa-apa, mau terbang ini itu untuk sampai RP1 pasti. Saya sudah membuktikan, juga udah banyak yang cuan dari saya kasih koin ini. Akan tetapi kalau sekarang saya bilang mau turun dulu ya saya katakan apa adanya. Ya, jadi saya nggak mau menyesatkan orang, kan saya tahu banyak mental-mental yang tempe telembuk ketika turun dikit aja udah pada nangis di pojokan. Ya pengennya harga murah dulu. Kalau yang mental baja untuk akhir tahun RP1 masuk sekarang jual berekor-ekor kebo sih nggak soal. Yang penting jangan mencret kalau ketika turun. Ini naik turun juga masih dalam patternnya, belum kemana-mana, di situ-situ aja. Makanya sabar ya. Kita lihat di sini memang luar biasa sih PP ini. Ini kan lagi fase turun dulu. Market cap-nya udah sekarang menurun toh. 109 billion, kemarin kan sampai 113 billion, artinya lagi penurunan. Rankingnya 19, mantap bener ini ya. Nggak apa-apa turun dikit, turun ini demi nanti mencari demand yang banyak, demand segar baru masuk, kemudian akan loncat lebih tinggi lagi, itu pasti. RP5 bisa saja, makanya nggak usah takut. Cuma saya jelaskan, kalau mau turun ya turun dulu, boleh-boleh saja, kenapa enggak? Siapa yang mau naik terus ngaceng duitnya Martini? Mereka juga butuh TP, paus juga, bukan hanya kita ya kan. Kalau mau turun dulu ya biarin aja turun, biar orang pada serok lebih murah lagi. Yang penting udah jelas koin ini udah koin yang jadi the next Dogecoin, nggak bisa diganggu gugat. Saya rasa itu ya, udah panjang lebar, cukup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya yang belum subscribe, sudah untuk subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.